Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwati, saudaraku semua rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah biiznillah tabaraka wa ta'ala wa bi'aunihi subhanahu wa ta'ala kita berkumpul di salah satu rumah Allah yang diberkahi insyaallah taala dalam rangka tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Kita saling nasihat menasihati tentang al-haq dan kesabaran. Melanjutkan pembacaan atau pelajaran kita terhadap kitab Tauhid di dalam kitab Al-Mulakhas fi Syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Ma'ali Syekh Dr. Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala. Kita sampai pada ucapan muallif penulis yakni Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata muallif rahimahullah taala, telah berkata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qaulahu ta'ala. Kata beliau radhiyallahu anhu, man arada an yanzura, barang siapa yang ingin melihat ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin melihat kepada wasiat Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu, yang dimana pada wasiat itu beliau telah menutupnya, menstempelnya. Falyaqra qaulahu ta'ala, maka hendaknya dia membaca firman Allah tabaraka wa ta'ala yang ada dalam surah Al-An'am ayat 151 sampai 153, di mana Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Qul, katakan wahai Nabi, ta'alau, kemarilah, atlu ma harrama rabbukum alaikum, aku bacakan apa yang telah diharamkan Rabb kalian atas kalian. Ila qaulihi ta'ala, sampai kepada firman Allah ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu huwa Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib Al-Hudhali. Beliau adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib Al-Hudhali yang sering dikenal dengan Abdullah. Nah, kalau atau Ibnu Mas'ud, kalau dimutlakan nama Abdullah, maksudnya adalah ini, beliau. Karena sahabat yang bernama Abadillah itu ada beberapa sahabat. Di antaranya ada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Di antaranya juga ada Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Tetapi ketika dimutlakan qala Abdullah radhiyallahu anhu, maksudnya adalah beliau. Begitu. Atau kalau tidak,
Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Taib. Demikian. Sahabiyun jalil minas sabiqin al-awwalin. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia, termasuk dari sabiqun al-awwalun. Min kibari ulama'is sahabah, termasuk dari ulama kibar kalangan sahabat. Ulama kibar, ulama senior dari kalangan sahabat, artinya menjadi marja', menjadi rujukan dalam kasus-kasus yang menimpa para sahabat ketika tidak lagi mereka bisa merujuk kepada Rasulullah SAW. Nah, lazaman Nabi SAW wa tuwfiya sanata 32 lil hijrah. Beliau bermulazamah terus menemani Rasulullah SAW, menimba ilmu dari beliau, dan wafat pada tahun 32 Hijriah. Kalau wasiyah, dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, wasiat yang dimaksud adalah hiyal amrul muakkadul muqarrar. Yang dimaksud dengan wasiat adalah al-amrul muakkad, sebuah perintah yang ditegaskan, al-muqarrar, yang telah ditetapkan. Ini namanya wasiat. Jadi wasiat itu merupa perintah. Yang namanya perintah yutlab husuluhu, dituntut hasilnya. Demikian. Yang tentunya sumbernya adalah dari atas ke bawah, itu namanya perintah. Adapun dari bawah ke atas namanya permintaan, doa. Ya. Ini bedanya perintah dengan doa. Begitu. Nah, adapun khatamuhu, kata Syekh Shalih Fauzan, al-khatamu bi fathit ta wa kasriha, dengan difathahkan taknya, boleh juga dikasrah khatam atau khatim, adalah halqatun dzatu fas. Dia adalah sebuah lingkaran yang memiliki mata, min ghairiha, yang terbuat dari jenis lain. Misalkan lingkarannya itu, atau yang dikenal oleh kita dengan cincin, terbuat dari perak, matanya dari yang lain. Begitu. Nah, apakah matanya berupa batu atau yang lainnya? Baik. Wa khatamtu 'alal kitabi bi ma'na taba'tu. Sedangkan kata khatamtu 'alal kitab, aku telah mengkhatam sebuah kitab, artinya taba'tu, aku telah menstempelnya. Demikian. Adapun makna dari hadis ini, qala hafizallahu taala, al ma'na lil ijmali lil athar, mana secara global terhadap asar ini, ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini. Qala yadhkuru Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, di dalam asar ini sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau ingin menjelaskan kepada kita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lawassa, kalau seandainya beliau ingin berwasiat, lam yusi illa bima wassa bihillahu tabaraka wa ta'ala, maka beliau tidak akan berwasiat kecuali dengan apa yang diwasiatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Apa wasiatnya Allah tabaraka wa ta'ala? Taqwa. Ya. Sebagaimana dalam surah An-Nisa dikatakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an i'budullah. Lihat wasiatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bagi Allah semua yang ada di langit-langit dan apa yang ada di bumi. Walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum. Walaqad, waw dengan lam yang jatuh pada qad, berjumpa dengan wasayna fi'il madhi. Qad dalam kaidah bahasa Arab, qad ketemu dengan fi'il madhi
bermakna tahqiq. Iya. Ditambah dengan lam taukid lagi di sini. Yang ini maknanya adalah waqi'ah fi jawabil qasam. Lamnya ini waqi'ah fi jawabil qasam, jatuhnya setelah qasam, sumpah. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dirinya sendiri. Wallahi laqad wassayna. Begitu. Demi Allah, sungguh-sungguh kami telah berwasiat. Wassayna. Ya. Artinya wasiat di sini apa? Ay amara, memerintahkan. Sebagaimana tadi terjemahkan ditafsirkan oleh Syekh Shalih Fauzan, al-wasiyah apa? Al-amru al-muakkad al-muqarrar. Iya. Perintah yang ditekankan, ditegaskan dan ditetapkan. Baik. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum, dan sungguh-sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab. Kata Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, ay alladzina utut taurata wal injila, yaitu apa? Orang-orang yang diberikan Taurat dan Injil. Wa iyyakum, dan kepada kalian juga, kata Allah Ta'ala. Ini orang-orang yang utul Quran, diberikan Al-Quran. Tayyib. Apa wasiatnya? Anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah. Lihat, ini wasiatnya siapa? Wasiatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Iya. Sehingga kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau seandainya kalau seandainya Rasulullah SAW ingin berwasiat, lam yusi, maka beliau tidak akan berwasiat illa bima wassa bihillahu ta'ala, melainkan dengan apa yang telah diwasiatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Iya. Wa hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, hadisnya Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Darimi dalam sunannya, laisa bi ba'id. Juga kita masih ingat tentunya ketika sahabat Sariyah, Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu mengatakan, wa'adhana Rasulullah SAW, apa sallalana Rasulullah SAW salat al-fajri, Rasulullah SAW mengimami salat fajar untuk kami. Wa wa'adhana mau'idhan muwaddi' atau mau'idhan balighah, dan beliau mewasiatkan kepada kami dengan wasiat yang begitu dalam. Zarafat minhal uyun, yang mata-mata kami bercucuran karenanya. Wa wajilat minhal qulub, yang hati-hati kami bergetar karenanya. Faqila ya Rasulullah, maka dikatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'anna mau'idatun muwaddi', seakan-akan itu adalah wasiat perpisahan. Ya. Fa'ausina, maka berikan wasiat kepada kami. Lihat kalimatnya, fa'ausina. Maka apa kata Rasulullah SAW? Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah. Usikum, yang pertama kali apa? Usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Was-sam'i wat-ta'ah, untuk dengar dan taat kepada penguasa kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang memerintahkan kalian adalah budak Habasyah, budak dari negeri Ethiopia. Sampai pada akhir hadis. Nah, demikian juga apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala di dalam sahihnya dari sahabat Abu Juhaifah
radhiyallahu anhu ketika bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana kata Abu Juhaifah, hal lana min syai' illa ma fil Qur'an, hal lana minal wahyi, karena dalam lafaz lain min syai', tapi dalam lafaz Bukhari minal wahyi illa ma fil Qur'an. Apakah Rasulullah SAW meninggalkan untuk kita sebuah wahyu yang tidak ada di dalam Al-Quran? Maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la, tidak ada. Walladhi falaqal habbah wa dara'al nasamah, maka demi Allah yang telah menumbuhkan biji-bijian, yang telah menciptakan sebuah jiwa, illa fahman, kecuali sebuah pemahaman, yu'tihi Allahu rajulan minal Qur'an, min ma fil Qur'an wa ma fi hadhihi as-sahifah, atau kama qala anhu, melainkan sebuah pemahaman yang Allah berikan kepada seseorang dari Al-Quran. Ini pemahaman tentang Al-Quran yang Allah berikan kepada seseorang. Kemudian apa yang ada di dalam lembaran ini? Wa ma fi sahifah, kata Abu Juhaifah, apa yang ada di dalam sahifah itu, dalam lembaran itu? Maka dijawab oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-aqlu, wa fakakul asir, wa alla yuqtal muslimun bikafir. Tidak ada yang ditinggalkan di dalam lembaran ini kecuali al-aqlu, akal. Maksudnya apa? Diterangkan oleh Imam Al-Qastalani di dalam syarah Sahih Bukhari, al-aqlu maksudnya adalah al-ahkam minad diyah, itu hukum-hukum dari diat, hukum diat dan yang sejenisnya. Ini yang dimaksud dengan akal. Kemudian fakakul asir, ini dibebaskannya tawanan. Dan wa alla yuqtal muslimun bi kafir, dan agar jangan ada satu muslim pun yang terbunuh oleh sebab orang kafir. Maka jumhur para ulama berpendapat dengan hadis ini, seorang muslim tidak bisa dikisos oleh karena membunuh seorang kafir, kecuali madhabnya Hanafiyah. Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala berpendapat tetap dengan dalil Rasulullah SAW membunuh seorang muslim yang telah membunuh seorang mu'ahad. Demikian. Nah, wa illa faqaul jumhur aqrab insyaallah ta'ala, dan pendapatnya jumhur insyaallah ta'ala lebih dekat pada dalil. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kesimpulannya bahwasanya apa? Kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di sini, law wassa lam yusi illa bima wasallahu bi illa bima wassa bihi Allah ta'ala. Kalau seandainya Nabi SAW berwasiat, maka beliau tidak akan berwasiat kecuali dengan apa yang telah diwasiatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya.
Oleh karenanya kalau kita melihat dari 3 ayat ini, la'allakum ta'qilun, la'allakum tadzakarun, la'allakum tattaqun, terakhir. Iya. Ujungnya apa? Takwa. Maka ini wasiat dari Allah tabaraka wa taala. Dan ini tidak bertentangan dengan sekian banyak ayat dan sekian banyak hadis. Nah, sehingga apa yang diakukan oleh sebagian kaum bahwasanya Rasulullah SAW telah memberikan wasiat kepada Fatimah, putri beliau radhiyallahu anha, maka kita katakan la. Berdasarkan hadis dalam Sahih Bukhari tadi dari Abu Juhaifah tadi yang menanyakan kepada Ali bin Abi Thalib sendiri, iya, imamuna wa qudwatuna, imam kita dan teladan kita dari kalangan sahabat radhiyallahu anhu, tentunya ba'da Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Maka apa? Kita katakan Ali sendiri mengatakan tidak ada wasiat. Iya. Tidak ada wasiat yang diwasiatkan kepada kita. Nah, kecuali sebuah pemahaman terhadap Al-Quran yang Allah berikan kepada seseorang, dan apa yang ada dalam lembaran ini, kata Ali bin Abi Thalib. Kemudian disebutkan 3 perkara tadi. Tidak ada wasiat selebih itu selainnya. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, fa innallaha qad wassa bima fi hadhil ayat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan dengan apa yang ada di dalam ayat-ayat ini. Artinya sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ingin mengingatkan kepada kita, kalau kita ingin mencari wasiat Rasulullah SAW, cukup apa yang ada dalam Al-Quran, ya, dan apa yang ada dalam sunnah Rasulullah SAW. Begitu. Sebagaimana dalam hadis Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW mengatakan tadi apa? Setelah digambarkan, diwasiatkan oleh Rasulullah SAW, usikum bitaqwallahi wassam'i wa ta'ah. Ya. Wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyi fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku, man ya'ish minkum ba'di, yakni sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasayar ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa alaikum bisunnati, kata Nabi alaihi salatu wasallam, maka wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Subhanallah. Artinya berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW, berpegang dengan Al-Quran wa sunnah. Karena tidak mungkin sunnah itu tidak mengajarkan kita untuk berpegang teguh dengan Al-Quran. Sebagaimana kata Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, as-sunnatu hiyal islam wal islamu huwa sunnah, atau al-islamu huwa sunnah wa sunnatu hiyal islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Al-islam huwa sunnah, Islam itu adalah sunnah, wa sunnatu hiyal islam, dan sunnah itu adalah Islam itu sendiri. Wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar, dan salah satunya tidak akan mungkin tegak kecuali dengan yang lainnya. Demikian. Sehingga Nabi SAW juga mengatakan, utitul Qur'ana wa mislahu ma'ah. Aku diberi Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang semisalnya bersama Al-Quran. Jadi maksudnya apa? As-sunnah. Ma taraktu syai'an, kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang lain, aku tidak tinggalkan sesuatu, in tamassaktum bihi, yang kalau kalian berpegang dengannya, lan tadhillu ba'di, maka kalian tidak akan tersesat sepeninggal aku. Kitabullah wa sunnati, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnahku. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, addu 'alaiha bin nawajid. Pegang teguhlah sunnahku, kata Nabi alaihi salatu wasallam,
dan sunnahnya khulafaur rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan hidayah, yang rasyid, yang lurus. Nah, baik. Dan gigitlah dengan gigi geraham kita. Baik. Ini. Maka kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, fa inna Allah qad wasa bima fi hadhil ayat. Sesungguhnya Allah taala telah mewasiatkan dengan apa yang ada dalam ayat-ayat ini. Li'annahu subhanahu qad khatama kulla ayatin minha biqaulihi dzalikum wassaakum bihi. Kenapa demikian? Kita berpegang dengan Al-Qur'an, dengan ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an ini. Li'annahu subhanahu, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menutup setiap ayat dari ayat-ayat ini dengan firman-Nya dzalikum wassaakum bihi. Ya. Dzalikum, itulah wassaakum bihi, yang kami wasiatkan kepada kalian. Ya. Wa inna maqala Ibnu Mas'udin dzalika, sesungguhnya yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud dengan ucapannya itu hanyalah beliau inginkan lamma qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, disebabkan karena ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Ibnu Abbas mengatakan innar raziyata kullar raziyati mahala bainana wa baina ayaktuba lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiyatahu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan innar raziyah kullar raziyah, sesungguhnya musibah yang terbesar mahala bainana wa baina ayaktuba lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiyatahu. Rasulullah SAW terhalangkan untuk menuliskan wasiat di antara kita dengannya. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Musibah yang terbesar adalah karena Rasul tidak menuliskan wasiat untuk kita. Bahasa ringkasnya demikian. Nah, maka mendengar ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu demikian, sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, man arada ayanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam falyaqra qaulahu ta'ala. Ya. Barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia membaca firman Allah taala ini. Ya. Demikian. Kenapa? Karena Nabi kita alaihi salatu wasallam tidak akan mungkin berwasiat kecuali dengan apa yang diwasiatkan oleh Allah tabaraka wa taala. Karena Nabi kita dikenal dengan Al-Amin, ya. Sebelum kenabiannya dan setelah kenabiannya digelar dengan Al-Amin, ya. As-Sadiqul Masduq, dikatakan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Orang yang sadik, jujur, wal masduq, dan dibenarkan kejujurannya. Subhanallah. Ya. Ada orang jujur tapi apa? Belum tentu dibenarkan kejujurannya, ya. Masih diragukan. Padahal ini orang jujur. Ya. Karena tidak kenal, karena tidak tahu akan kejujurannya, akhirnya diragukan. Tapi Rasulullah SAW as-sadiqul masduq, orang yang jujur lagi dibenarkan kejujurannya. Nah, ya. Sampai-sampai ketika Rasulullah SAW mengumpulkan semua kaum Quraisy dan disebutkan satu kabilah demi kabilah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan sabbahakum wa masakum, ara'aitum, kata Rasulullah SAW, apa pendapat kalian kalau seandainya di balik bukit ini apa? Ada musuh yang sudah mengintai kita semua. Ya. Atusaddiquni? Apakah kalian akan membenarkan aku? Ma jarabna illa sidqah. Ma jarabna minka illa sidqah. Atau kama qala. Kami tidak pernah mendapati engkau kecuali apa? Jujur. Subhanallah, lihat.
Ya. Tetapi ketika Rasulullah SAW mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan la ilaha illallah kalian akan beruntung. Apa jawaban mereka? Alihada jama'atana? In hada syai'un ujab, katanya. Apakah untuk ini engkau kumpulkan kami di sini? Ini sesuatu yang mengherankan. Karena mereka terbiasa beribadah kepada banyak sesembahan, terbiasa meminta kepada banyak tempat bergantung. Iya. Tidak menjadikan Allah As-Samad satu-satunya tempat bergantung. Tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai musta'an, tempat untuk meminta pertolongan. Wal mustaqa, tempat untuk mengeluh, mengadu. Mereka biasa mengadu, mengeluh dan meminta kepada banyak sesembahan. Nah, ini. Maka ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan perkataan seperti ini, fadzakarahum Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ana indahum minal Qur'an ma yakfihim. Fadzakarahum, maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dzakarahum, mengingatkan mereka ana indahum minal Qur'an, bahwasanya mereka memiliki Al-Qur'an, ma yakfihim, apa yang mencukupkan bagi mereka. Ya. Oleh karenanya Imam Syafi'i rahimahullah taala, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah taala, ketika menjelaskan tentang surah Al-Asr, beliau katakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi jazakallahu illa hadhihi surah lakafathum." Atau kama qala. Karena dalam tafsir Ibnu Mas'ud dinukilkan oleh tafsir Ibnu Katsir dinukilkan oleh Ibnu Katsir dengan lafaz yang berbeda, tidak dengan lafaz seperti ini. Ya. Baik. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala ketika menerangkan surah Al-Asr, betapa pentingnya surah Al-Asr, betapa keutamaannya surah Al-Asr. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, "Lau ma anzalallahu ala khalqihi illa hadhihi surah." Kalau seandainya Allah tidak menurunkan kepada makhluknya kecuali surat Al-Asr ini, lakafathum, tentu sudah cukup bagi mereka. Kaif? Apa maksudnya? Yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala adalah apa? Bahwa kalau seandainya kita ingin melihat syariat Nabi kita alaihi salatu wasallam, semuanya tertuang di dalam surat Al-Asr ini, dan itu sudah cukup. Kenapa? Karena untuk menjadikan insan kamil syamil, insan yang sempurna, bukan Superman ya, insan yang sempurna, yang dia tidak akan merugi. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Demi masa, kata Allah taala, sesungguhnya setiap insan, maksudnya kulal insan. Karena alif lamnya, kata para ulama balaghah, alif lamnya ini ada alif lam lil istighraq, tufidul umum. Alif lam lil istighraq, karena alif lam ini masuk kepada jins al-insan. Maka apa? Dia lil istighraq kullal insan, saghirihi atau saghirihim wa kabirihim, dzakara wa unsahum, semuanya, besar kecilnya, dewasa, laki-laki perempuannya, hurrihim wa abidihim, yang merdekanya maupun yang budaknya, semuanya fi khasarah, dalam kerugian, merugi. Fi khasarah, fi khusrin illa alladziina aamanu, kecuali orang-orang yang beriman. Walam yu'minu, dan tidak akan mungkin beriman, illa ma'al ilm, kecuali dengan apa? Dengan ilmu. Ya.
wa amilu salihat walam ya'malu salihan, dan mereka tidak akan bisa beramal saleh illa ma'a at-taqwa. Sahih. Nah. Wa taqwa masdarhu ilm, dan takwa itu sumbernya adalah ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh seorang tabi'in Talaq bin Habib rahimahullah taala, beliau mengatakan ketika mendefinisikan at-taqwa, qala at-taqwa an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin min Allah. An ta'mala bi ta'atillah, kamu beramal karena taat kepada Allah, bukan karena yang lainnya, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena ujub. Tapi bi ta'atillah, karena taat kepada Allah, ala nuri min Allah, di atas cahaya dari Allah Ta'ala. Nurullah al-ilm, cahaya Allah adalah ilmu. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ketika Imam Syafi'i mengeluhkan hafalannya, jelek hafalannya, kepada gurunya Waqi' Ibn Rabah rahimahullah ta'ala, syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi fa'arsyadani ila antarkil ma'asi fa innal ilma nurun wa nurullahi la ya'tihil 'asi. Dalam bait syairnya kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau mengatakan apa? Syakautu ilal Waqi', aku mengeluhkan kepada Waqi' su'a hifdhi, tentang jeleknya hafalanku. Fa arsyadani, maka beliau pun membimbing aku, mengarahkan diriku ila antarkil ma'asi, agar aku meninggalkan kemaksiatan. Fa innal ilma nurun, karena ilmu adalah nur, cahaya. Wa nurullahi la ya'til 'asi, dan cahaya Allah tidak akan datang kepada orang yang bermaksiat. Fa ya subhanallah. Kata Talaq bin Habib rahimahullah taala tadi, an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Kamu beramal karena taat kepada Allah di atas cahaya dari Allah. Di atas apa berarti? Ilmu. Dan ini yang dicontohkan oleh Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam, Imamul Muwahhidin, ketika beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, untuk menunjukkan arina manasikana, untuk ditunjukkan bagaimana tata cara manasik yang dibenarkan. Arina manasikana, tunjukkan kepada kami ya Allah. Arina, ini tunjukkan kepada kami. Artinya apa? Berikan ilmu kepada kami, bagaimana kami untuk melakukan manasik, untuk beribadah. Al-manasik ini ibadah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik-manasik kalian, ini ibadah-ibadah kalian. Nah, minat tawaf wa sa'i wal jumrah wa ghairi dzalik. Baik. Kemudian apa? Tarju sawab Allah, kamu mengharapkan pahala dari Allah. Wa an tatrukal ma'asiyah takhaf iqab Allah, ala nuri min Allah takhaf iqab Allah, atau kama qala rahimahullah taala. Dan kamu juga tinggalkan kemaksiatan karena Allah taala, di atas ilmu dari Allah taala, karena takut terhadap siksaannya, hukumannya. Baik, ini. Maka kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, fadzakarahum Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ana 'indahu minal Qur'an ma yakfihim. Di sini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengingatkan mereka bahwasanya mereka telah memiliki Al-Qur'an yang mencukupkan mereka. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam la wasa lam yusi illa bima fi kitabillah. Karena sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam tidak akan berwasiat, kalau seandainya beliau ingin mewasiatkan, kecuali dengan apa yang ada dalam kitabullah. Nah, sehingga sisi kesesuaian azhar ini dengan bab kitab tauhid, bayan anna ma dzukira fi hadhil ayah kama huwa wasiyatullah fa huwa wasiyatu rasulih
sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada penjelasan bahwasanya apa yang telah disebutkan di dalam ayat-ayat ini, maka itu sebagaimana wasiat Allah, maka dia adalah wasiat Rasulullah SAW juga. Lianna Rasulullah SAW yusi bima awsallahu bihi, karena Rasulullah SAW akan berwasiat dengan apa yang diwasiatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Sehingga apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ucapan Ibnu Mas'ud ini? Awalan yang pertama, ahamiyatu hadhil wasaya al-ashar. Betapa pentingnya wasiat-wasiat Allah yang 10 itu yang sudah kita baca pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya. Baik. Yang kedua, anna Rasul SAW yusi bima awsa bihillah. Bahwasanya wasiat Rasulullah SAW tidak akan mungkin berwasiat kecuali dengan apa yang telah diwasiatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa kullu wasiyatin lillah fahiya wasiyatun li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap wasiat Allah, maka itu adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, umqu ilmi sahabah. Dari ucapan Ibnu Mas'ud ini menunjukkan betapa dalamnya ilmu para sahabat. Makanya oleh para ulama dianjurkan kita untuk merujuk kepada ucapan para sahabat. Bahkan sebagian mereka mengatakan masadir al-ahkam al-wada'iyah, hukum, sumber-sumber hukum dari hukum wada'iyah adalah apa? Al-Quran wa sunnat Rasulullah SAW wa aqwalus sahabah wal ijma' wal qiyas. 5 sumber dasar hukum dari sumber hukum Islam. Ya, demikian. Baik. Nah, wa diqqatu fahmihim li kitabillah, dan ini menunjukkan betapa dalamnya, detailnya pemahaman mereka para sahabat terhadap kitab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita pengen mendapatkan tafsiran Al-Quran yang benar, maka merujuk pada tafsiran para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Demikian. Ya. Baik. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafu minkum ala tafsir. Wa nasallahu salamah wal afiyah. Wa nasallaha ayaja'alana minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ighfirli wa li jami'il muslimin wal muslimat. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan insyaallah tanya jawab nanti ba'da adzan insyaallah ya. Nah, kita kasih fursah kesempatan untuk tanya jawab ba'dal adzan insyaallah taala. Baik, barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhal sambil nunggu iqamah. Ada? Nah. Baik, tafadhal. Tadi kan pernah disebutin cahaya Allah itu kan sebagai ibu. Nah itu kan tidak akan datang pada orang yang bermaksiat. Ada timbal balik sama hidayah nggak? Sedangkan kan hidayah kan datang pada semua orang, bahkan bermaksiat pun dapat hidayah. Baik. Nah, artinya ilmu yang diinginkan dalam bait syairnya Imam Syafi'i rahimahullah taala di sini adalah ilmu yang nafi', bermanfaat. Ya. Ilmu yang bermanfaat, yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Nah, sehingga ilmu yang seperti ini tidak akan datang kecuali kepada orang yang meninggalkan kemaksiatan. Rubama terkadang seseorang dia bermaksiat tetapi ilmunya ghazir, banyak misalkan. Nah, seakan-akan tidak pernah habis dari dia lautan ilmu, bahrul ulum. Tapi ternyata apa? Ashabul ma'asi. Iya. Berarti apa? Mayanfa'. Ilmunya tidak bermanfaat. Iya. Tetapi ilmu yang bermanfaat yang dimaukan dalam bait syair tersebut, ilmu ini adalah ilmu yang bermanfaat yang menyebabkan dia khasyatullah, takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang menyebabkan dia semakin takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang semakin menyebabkan dia tidak berani untuk bermaksiat baik dalam keadaan sendirian maupun apalagi dalam keadaan ramai-ramai. Begitu. Nah, ini ilmu yang bermanfaat sebagaimana diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala di dalam kitabnya Fadlul Ilmi As-Salaf 'alal Khalaf, keutamaan ilmu salaf dibandingkan ilmu khalaf. Nah, risalah saghirah
risalah kecil, tetapi banyak manfaatnya di dalam kitab tersebut, dan beliau terangkan ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Di antara ilmu yang bermanfaat, ciri-cirinya adalah yang menjadikan seseorang itu tambah khasyatullah, bertambah takutnya kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, begitu. Insyaallah itu yang diinginkan. Nah, adapun hidayah, Pak, insyaallah taala hidayah itu hidayatan. Ya, hidayah itu terbagi menjadi dua. Hidayah fil Islam, hidayah ilal Islam, wa hidayah fil Islam. Hidayah untuk memeluk Islam dan hidayah di dalam Islam. Oleh karenanya kita tetap diwajibkan untuk apa? Berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ya. Bukan berarti apa? Kita belum mendapatkan hidayah, muslimin enggak mendapatkan hidayah, ya. Tetapi apa yang dimaukan? Al-hidayah hidayatan. Karena hidayah itu ada dua. Hidayah ilal Islam wa hidayah fil Islam. Begitu. Hidayah untuk kita menuju Islam itu sendiri, atau hidayah untuk kita istiqomah di atas Islam. Ini yang penting. Ya. Nah, terkadang apa? Muslim dia, tapi dia tidak istiqomah. Demikian. Maka dia butuh hidayah. Hidayah untuk apa? Hidayah untuk bisa istiqamah, bisa beramal saleh dan seterusnya. Begitu. Nah, insyaallah demikian ya. Tayyib, wallahu a'lam bissawab. Ada lagi yang lain? Nah. Kalau tidak ada, cukup sampai sini. Walhamdulillah. Ada lagi? Tidak ada. Tayyib, naktafi bi hadzal qadar. Kita cukupkan sampai sini. Ala afu minkum ala tafsir. Nasallallahu alaihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.